Salam saudara, kembali kita bertemu pada Minggu pagi hari ini, 5 April 2020, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberi kita sehat, memberi kita nafas kehidupan, bahkan masih mengizinkan kita hari ini boleh memuji menyembahnya dan meninggikan Sang Raja. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang mengalami sebuah ujian besar, satu cobaan yang besar, dan tidak terkecuali Indonesia juga mengalami hal yang sama. Ada beberapa kota di Indonesia yang saat ini telah dijangkit oleh virus corona, seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, Jawa Barat, dan lain-lain. Bahkan juga Sumatera Utara saat ini, saudara. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita semua prihatin melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Karena telah melumpuhkan banyak kegiatan, melumpuhkan banyak aktivitas masyarakat, membatasi orang untuk beraktivitas, membatasi orang bersosial, membatasi orang melakukan banyak hal, termasuk pesta dan sebagainya, dan juga tidak terkecuali untuk beribadah di rumah-rumah ibadah. Dan kita bersyukur ya, pemerintah mengambil sebuah kebijakan dan strategi bagaimana untuk virus corona ini tidak menelan korban jiwa, dan harapan kita virus corona ini rantai penyebarannya segera terputus. Oleh karena itu dibutuhkan peran masyarakat, dibutuhkan respon kita, dibutuhkan partisipasi kita, dibutuhkan ketaatan dan ketundukan kita kepada pemerintah yang saat ini sedang berupaya untuk melakukan banyak hal, strategi-strategi yang dapat mengurangi korban, bahkan sekaligus memutus rantai penyebaran virus corona ini. Seperti halnya juga negara-negara lain yang kita lihat dewasa ini, saudara. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai kekasih jiwa Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai gereja Tuhan, harus mengambil peran penting. Yang pertama, saudara, kita masih ingat di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 dikatakan di sana, umatku yang mencari wajahku merendahkan diri, bertobat dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengarkan doa mereka, aku akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Sekali lagi, saya mengajak kita pada pagi hari ini, seluruh jemaat Tuhan, mari kita mengambil peran penting adalah tetap beribadah kepada Tuhan. Seperti apa ibadah kita tidak harus di dalam gereja, di rumah juga. Ini juga tidak akan mengurangi kualitas ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar datang dengan hati yang hancur, memuji menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, keluarga demi keluarga, tanpa sadar dengan corona ini ada berapa gereja rumah yang terbuka hari-hari ini. Kalau selama ini kita lihat di kota-kota hanya beberapa gedung gereja yang mengumandangkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi dengan virus corona ini, di semua pelosok, di semua lorong, di semua desa ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka saya percaya apa yang dikatakan Tuhan, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Yang terpenting sekarang adalah, sekali lagi, mari kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berdoa, dan memohon belas kasihan Tuhan, supaya bangsa dan negeri kita diluputkan dari bencana yang mendunia saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bulan April ini adalah seluruh gereja Bethel Indonesia, Ministry Rock, saudara, kita mengenakan yang namanya, tema kita adalah strategi.
Kenapa penting strategi, saudara? Karena memang strategi itu adalah sebuah langkah kita untuk melangkah di dalam mengambil suatu kebijakan seperti saya katakan di atas tadi. Pemerintah sedang meramu menggumulkan sebuah strategi. Demikian juga gereja Tuhan harus memiliki strategi supaya di tengah-tengah bencana ini gereja tidak menjadi lumpuh. Gedung gereja boleh tertutup, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya tidak akan pernah dilumpuhkan oleh musuh yang saat ini sangat menakutkan dan mengkhawatirkan umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sangat relevan dengan apa yang mau saya bagikan buat kita hari ini dengan tema bulan April ini adalah strategi. Kita teringat dengan strategi yang pernah salah yang dilakukan oleh Nabi Yosua ketika dia menghadapi orang-orang dari Gibeon yang membuat strategi untuk mengelabui Yosua. Orang-orang Gibeon mengelabui Yosua dicatat dalam Alkitab, di dalam kitab Yosua pasal 9 ayat 3 sampai dengan 9. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan juga nanti disambung di ayat 14 sampai 22 menunjukkan sebuah keteledoran daripada Yosua yang telah membiarkan orang-orang Gibeon berdiam di tanah Israel. Bahkan bukannya sampai di situ, saudara. Saking Yosua terlena, saudara, membuat perjanjian dan sumpah kepada bangsa daripada orang-orang Gibeon, saudara, tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Saya mau baca buat kita untuk ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Sebuah tindakan yang salah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sekelas Yosua pernah melakukan sebuah kesalahan. Apalagi saudara dan saya, apalagi pemerintah ini bisa saja melakukan kesalahan. Bisa juga salah mengambil keputusan, dan itu bisa mengakibatkan yang sangat fatal, saudara. Tetapi saya mau ngajak kita mencoba membandingkan seorang raja dan juga nabi, saudara, adalah Daud. Ketika orang-orang Filistin mendengar bahwa Daud sudah diurapi oleh Tuhan, maka orang-orang Filistin berusaha untuk memerangi dan menghancurkan daripada kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Nah, dicatat di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat ke-17 dan sampai dengan 22. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkan mereka ke dalam tanganku. Tetapi Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin.
Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya, kalau boleh saya berikan topik kita pada hari Minggu ini, 5 April 2020 adalah terlatih mendengar Tuhan. Sekali lagi, terlatih mendengar Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Daud bisa memenangkan peperangan menghadapi orang Filistin? Padahal baru saja dia diurapi oleh Tuhan. Dan dia akan mendapat gempuran, serangan yang begitu besar, yang begitu kuat dari orang-orang Filistin. Tetapi rahasianya, saudara, yang pertama apa yang dilakukan Daud, saudara, dicatat di dalam ayat 17. Yang pertama, saudara, Daud selalu bertanya sebelum bertindak. Seringkali kita manusia, apakah kita seorang bapa? Apakah kita seorang ibu? Apakah kita juga seorang anak? Bahkan juga kita sebagai seorang hamba Tuhan, seringkali kita bertindak dulu, lalu bertanya kepada Tuhan. Tapi Daud tidak demikian. Makanya dia berhasil, saudara. Dia bertanya dulu sebelum bertindak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana cara Daud bertanya sebelum bertindak, saudara? Yang pertama, yang dipilihnya di dalam ayat 17 itu, dia masuk di dalam kubu pertahanan terlebih dahulu. Kubu pertahanan itu berbicara tentang dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia mengambil waktu untuk berdialog dengan Tuhan. Dia mengambil waktu terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Karena tidak ada musuh yang lemah, saudara. Jangan kita memandang remeh, termasuk apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Jangan kita memandang remeh. Jangan kita gegabah, saudara. Kata orang Medan, Pak jago-jagoan. Mungkin kalau musuh terbuat dari manusia, mungkin dari sekian kilometer kita bisa lihat. Tapi musuh ini nggak kelihatan, saudara. Dia berbentuk virus. Tetapi kalau kita meresponi dan melakukan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, maka saya percaya kita akan menang atas bencana yang terjadi saat ini, saudara. Dan itu yang dilakukan Daud, saudara. Dia masuk ke kubu pertahanan, dia terlebih dahulu dia bertanya kepada Tuhan. Dicatat dalam ayat 17, tetapi Daud pergi ke kubu pertahanan untuk mendengarkan Tuhan. Dia tinggalkan dulu kesibukan-kesibukannya. Dia abaikan semua. Dia memilih datang kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara juga setelah kita dirumahkan hari ini masih ada waktu juga untuk bertanya kepada Tuhan? Pertanyaan saya buat kita semua, apa setelah kita dikarantinakan, masih kitakah mau mendengarkan Tuhan? Maukah kita masih percaya kepada kuasa Tuhan? Atau sebaliknya, saudara? Tapi boleh kita belajar daripada Daud. Akhirnya dia memilih apa? Lari ke kubu pertahanan. Lalu ketika dia lari ke kubu pertahanan, Tuhan berkata kepadanya, Daud, maju. Majulah. Dan dia maju. Sekalipun dia adalah orang yang pernah berperang, sekalipun dia sudah terlatih menaklukkan hewan-hewan yang ganas, tetapi dia tidak memandang sepele musuh yang menyerang dia. Makanya dia memilih datang kepada Tuhan. Itu langkah pertama, dia masuk ke kubu pertahanan. Yang kedua, setelah dia masuk ke dalam kubu pertahanan, dia menggunakan pendengarannya yang sudah terbiasa terlatih, saudara. Dia bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana suara hatinya. Seringkali kita tidak bisa bedakan mana suara Tuhan dan mana suara hati kita. Bahkan karena kurang melatih mendengar suara Tuhan selama ini, kita lebih cenderung melakukan suara hati kita. Makanya seringkali kita duluan bertindak, baru tanya Tuhan. Bahkan seringkali terjadi kegagalan, baru kita tanya kepada Tuhan. Tapi saya percaya pada siang hari ini, saudara kasih nama Tuhan, kita akan memilih lari kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan menyenendengkan telinga rohani kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kenapa Daud bertanya sebelum bertindak kepada Tuhan? Nah, ternyata saudara, ada satu ayat di dalam Mazmur 25:14.
bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang mengasihinya, saudara. Saya ulangi, saudara. Di dalam Mazmur, Mazmur 25, dikatakan sana, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, ini yang dilakukan Daud. Karena Daud bukan hanya sekedar seorang anak manusia, tetapi Daud adalah menjadi sahabat Allah. Sampai-sampai dikatakan Tuhan bergaul karib. Apa yang membuat Tuhan mau bergaul dengan Daud? Karena Daud tahu persis apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Seringkali kita maunya apa yang kita mau, itu maunya yang Tuhan mau. Bukan sebaliknya, apa yang Tuhan mau supaya kita juga mau melakukannya. Dan Daud melakukan hal itu. Nah, kita tahu, saudara, apa salah satu kesukaan Tuhan? Adalah pujian, penyembahan. Kita seringkali datang kepada Tuhan bukan memuji menyembah Tuhan, hanya mengajukan menu-menu permohonan kita, menu-menu daripada keinginan kita, bukan menu-menu daripada kebutuhan kita. Makanya seringkali orang kecewa. Kenapa? Karena Tuhan tidak izinkan kadang-kadang apa yang kita inginkan. Tuhan mau izinkan apa yang kita butuhkan. Dan itulah Daud sejak awal ketika mau menghadapi bangsa Filistin. Dia lari ke kubu pertahanan karena dia ragu, dia punya hubungan khusus. Dia masuk ke kubu pertahanan. Bukankah juga Yesus pernah berkata, masuklah di dalam kamarmu dan berdoalah. Artinya kita mengosongkan diri dulu, meninggalkan dulu seluruh hiruk pikuk kesibukan kita, lalu memberikan hati dan telinga rohani kita untuk mendengarkan Tuhan. Lalu yang luar biasa di sana dikatakan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang strategi, bicara tentang rahasia yang tidak dimiliki oleh semua orang, apalagi musuh. Tetapi yang memiliki strategi ini adalah Tuhan. Makanya Daud pergi bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi, kenapa Daud memenangkan pertempuran dengan bangsa Filistin? Yang pertama tadi adalah Daud selalu bertanya sebelum bertindak. Mau saudara berhasil, sukses, menang dalam setiap persoalan dan pergumulan? Jangan curhat di Facebook. Jangan curhat di medsos. Jangan tanya sembarang orang. Jangan curhat sembarang orang. Tetapi curhatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, ketika engkau berseru, aku akan menjawab. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Permasalahannya, kita tidak memiliki kerendahan hati. Selalu kita mengandalkan apa? Akal pikiran kita. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Daud? Patuh kepada strategi Allah. Ketika Tuhan bilang kepada Daud di ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Lalu dipilih Daud apa? Dia maju. Tidak ada keraguan. Kalau manusia yang menyuruh kita untuk menghadapi musuh, kita harus berhitung-hitung dulu, teman. Berhitung-hitung dulu, sobat. Tapi kalau Tuhan yang berbicara dan yang berkata, majulah, jangan takut, aku akan menyertai engkau, aku akan memegang tangan kananmu. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 itu. Di dalam kehidupan kita ini, berapa banyak musuh-musuh yang kita hadapi. Tahu musuh yang paling hebat saat ini, saudara, adalah ketakutan yang mengintimidasi pikiran kita saat ini. Kekhawatiran, kecemasan yang luar biasa, sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Tapi syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, saudara dan saya, kita diberikan contoh bagaimana menghadapi setiap musuh, masalah, dan beban berat. Adalah kita menggunakan apa? Strateginya Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan yang membangun strategi, kalau Tuhan yang menyediakan strategi, Tuhan ada di sana. Karena Tuhan tidak pernah berpisah dengan firman-Nya. Tidak seperti orang berkata, aku tahu jalan,
Aku tahu hidup, aku tahu kebenaran, tapi dia bukan pelaku kebenaran. Dia bukan pelaku hidup, dan dia bukan pelaku jalan, hanya sebagai penunjuk jalan. Tapi Allah pernah berkata di dalam Yesus Kristus, Tuhan berkata, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini sebuah latihan buat kita, bahwa segala sesuatu kita harus berjalan bersama dengan strateginya Tuhan. Kenapa? Kalau kita berjalan dengan strateginya Tuhan, maka amalan kita dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepatuhan Daud kepada strategi Allah bukan hanya di dalam hati, bukan hanya di dalam mulut, bukan hanya di dalam telinga saudara, tapi benar-benar dia bertindak. Dia berani masuk ke Baal Perasim. Dan hasilnya apa saudara? Oh, hasilnya luar biasa. Dia memenangkan peperangan termin pertama itu. Lalu, apakah musuh berhenti? Sering saya katakan kepada jemaat, selagi kita masih betah di bawah kolong langit ini, sepanjang itu juga ada masalah silih berganti. Bahkan masalah belum selesai yang satu, sudah datang lagi. Persoalan belum selesai, yang satu sudah datang, sudah nongol lagi dia. Lalu apakah kita mengeluh, apakah kita lari dari masalah? Saya mau katakan jangan. Bila perlu katakan kepada masalah, welcome problem. Mengapa? Kalau kita menggunakan strategi Allah, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang dengan cara Tuhan. Yang penting kuncinya di sini, jangan kita menciptakan masalah. Apalagi apa? Menjadi sumber masalah. Sudah dikatakan jangan keluar rumah, tapi orang masih keluar rumah. Diperbolehkan sejenak untuk membelikan kebutuhan. Ini tidak. Sudah dibilang jangan dulu berkumpul-kumpul, malahan mengadakan pesta pora. Saya lihat di YouTube kemarin, ada seorang pejabat Kapolsek di satu tempat di Jakarta. Sudah dimaklumat bahwa tidak boleh mengadakan pesta oleh Kapolri. Malahan beliau sendiri adalah Kapolsek ini yang berpangkat Kompol, saudara, mengadakan pesta pernikahannya. Lalu apa akibatnya? Akhirnya dia dicopot. Dari mana? Dari jabatannya sebagai Kapolsek. Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya saya katakan tadi, kalau datang masalah, kita jangan lari. Kecuali kalau Tuhan bilang lari, lari. Kalau Tuhan bilang lockdown, lockdown kita. Kalau Tuhan bilang berdiam diri, berdiam diri. Tapi kalau Tuhan bilang maju terus, kita harus maju. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dilakukan Daud di ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, apakah musuh berhenti? Tidak. Tadi saya katakan, selagi kita ada di bawah kolong langit ini, persoalan pergumulan silih berganti. Apakah sakit penyakit? Apakah masalah ekonomi? Masalah kenakalan anak? Masalah kenakalan suami? Masalah ulah istri dan sebagainya dan sebagainya, saudara. Tapi dengarkan baik, bukankah firman Tuhan katakan, tetap kita berjaga-jaga, saudara. Nah, Daud beserta rakyatnya, pikir mereka sudah tenang, sudah terhalau, sudah kalah orang Filistin di babak pertama. Filistin datang lagi. Dia juga membawa strategi yang baru, saudara. Tapi kita lihat nanti, apakah Tuhan bisa dikalahkan oleh strategi manusia? Ternyata tidak. Ayat 22 dikatakan di sana, ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Efraim, maka bertanya lagi Daud kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan? Setelah Daud bertanya kepada Tuhan, dia dengar, dia tanda, dia peka dengan suara Tuhan. Tuhan bilang, Daud, jangan maju ya. Jangan maju, tapi buat aja lingkaran. Daud gak membantah. Gak, dia bilang, Tuhan kenapa gak pakai cara yang dulu? Kenapa gak pakai cara yang pertama? Daud
orang yang tunduk dan taat. Tuhan bilang, buat lingkaran. Dan dia buat lingkaran. Nah, kalau menurut akal pikiran kita, ini kan bahaya. Tapi lagi-lagi saya mau katakan, Tuhan ada di dalam lingkaran. Tuhan ada bersama dengan tentara-tentara daripada Raja Daud, saudara. Daud tidak mengandalkan pengalamannya, baik sebelumnya maupun pada pertempuran pertama. Tetap dia tanya kepada Tuhan. Seringkali kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi hidup ini, seringkali kita berpatokan kepada pengalaman. Memang pendapat dunia berkata bahwa pengalaman itu adalah guru besar buat kita. Tapi saya percaya jauh lebih besar hikmat dan kekuatan kalau pengalaman itu kita dapatkan daripada Tuhan, seperti Daud. Makanya dia memilih di dalam ayat 22 dan 23, saudara. Dia kembali bertanya. Dan dia taat, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan akhirnya apa hasilnya, saudara? Maka Daud memetik kemenangan yang kedua. Doa saya, saudara, tidak ada masalah kita, tidak ada problem kita yang tidak bisa kita menang atasnya. Di dalam 1 Korintus 15:55 berkata, kalau maut saja bisa dikalahkan oleh Tuhan. Karena setahu saya belum ada orang yang bisa mengalahkan maut. Apalagi masalah saudara dan masalah saya. Kalau maut bisa saja tunduk dan takluk kepada Tuhan Yesus, apakah ada masalah? Adakah badai yang tidak tunduk kepada Tuhan Yesus? Saya masih teringat ketika Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu mereka menyeberang, menaikkan perahu mereka. Dan dicatat dalam Alkitab, tiba-tiba angin sakal mengepung mereka, menghadang mereka, bahkan ingin membinasakan mereka, sampai murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, bangun, apakah engkau tidak tahu akan kita akan binasa?" Padahal mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan berapa lama kita menjadi pelayan Tuhan, tetapi yang terpenting pada siang hari ini, saudara, seberapa kita mengenal pribadi Allah, seberapa kita mengenal pribadi Tuhan. Seperti Daud, dia bergaul karib, makanya dia tidak takut. Lalu Tuhan bilang, "Hai kamu orang yang tidak percaya." Lalu akhirnya apa Tuhan bilang kepada angin sakal itu, kepada ombak di danau itu, berkata, "Diamlah." Dan akhirnya apa? Diam. Saya ini orang tepi pantai, saudara. Kalau di kampung saya ada badai, lalu itu kalau angin berhenti, itu gelombangnya belum berhenti. Mungkin dia tidak pecah lagi, tapi masih terus ada gelombang-gelombang yang besar. Tetapi waktu Yesus katakan kepada angin sakal dan gelombang itu diam, maka dicatat dalam Alkitab, seketika itu juga teduh kembali. Wow, siapa yang pernah melakukan hal yang demikian? Tidak ada orang yang seperti Yesus yang bisa menaklukkan badai dan gelombang. Saya tidak tahu badai apa yang kau hadapi selain badai yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, sedang badai yang dihadapi oleh dunia saat ini. Tapi kalau kita semua sujud menyembah Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan berkata, "Hai virus, matilah engkau, musnahlah engkau." Maka hari itu juga saya percaya virus akan musnah. Saudara yakin akan hal itu? Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar melatih kepekaan kita akan suara Tuhan. Yang terakhir, saudara, adalah yang ketiga. Tidak ada strategi yang Tuhan buat mengalami kekalahan. Sepanjang para nabi, sepanjang para rasul, sepanjang anak-anak Tuhan taat dan tunduk kepada strategi yang dibuat oleh Tuhan, maka tidak akan pernah seseorang itu akan mengalami namanya kekalahan. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena dia adalah sumber pengendali pikiran manusia. Kalau alam saja dia boleh kendalikan, apalagi pikiran manusia. Pikiran, perasaan, hati manusia ada di dalam kendali Allah. Makanya hati-hati. Kalau ada orang diajak untuk kembali ke jalan Tuhan, mengeraskan hati, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan tidak lagi mengendalikan pikiranmu ke jalan yang benar, tetapi Tuhan membiarkan engkau seperti Judas Iskariot, yang sebentar lagi kita akan merayakan kembali Paskah, saudara.
Udah berapa kali Tuhan sindir Judas Iskariot. Orang yang mencium aku ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Tapi dia juga tidak berubah. Sampai murid-murid berkata, siapakah dia guru? Petrus berkata dengan lantang, kalau ada orang yang menganiaya guru, aku yang akan maju ke depan. Lalu Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, sudah 3 kali Petrus, engkau akan menyangkal aku. Lagi-lagi sama katakan, bukan menentukan berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Apakah kita keturunan pejabat gereja? Bukan berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Tapi sekali lagi, sejauh mana kita mengenal pribadi Allah, termasuk suara Allah. Itu yang pertama, karena dia adalah sumber pengendali ikrar manusia, pikiran manusia. Yang kedua, bagaimana strategi yang pernah Tuhan lakukan? Dicatat dalam Keluaran pasal 14 ayat 21. Waktu bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, Tuhan biarkan mereka memburu dan mengejar daripada bangsa Israel. Bisa nggak Tuhan hadang mereka ketika mereka masih sama-sama di daratan? Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia biarkan bangsa Israel dulu melihat kuasa Tuhan, strategi Tuhan. Membelah Laut Tiberau, saudara. Karena menjadi problem, menjadi masalah besar, misalnya ancaman besar bagi bangsa Israel pada saat itu. Yang mau saya ambil juga dan saya bagikan untuk kita di sana. Di depan kita ada masalah besar. Di depan kita ada ancaman yang besar. Saya mau katakan, kalau Laut Tiberau boleh dibelah oleh Tuhan, maka tidak ada problemmu dan tidak ada masalahmu yang tidak bisa Tuhan belah. Sehingga engkau bisa berjalan. Sekali lagi, kalau Laut Tiberau saja boleh dibelah oleh Tuhan supaya selamat bangsa pilihannya, maka tidak ada masalah, problem, beban kita yang tidak bisa Tuhan belah, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika bangsa Israel sudah melewati dan berjalan di tengah-tengah dinding, ke kanan dan ke kiri adalah berdinding laut, saudara. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang belum pernah terjadi selain itu, saudara. Dan mungkin bisa saja tidak terjadi kecuali kalau Tuhan mau, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika bangsa Israel berjalan dan bangsa Mesir menyusul, lalu apa? Musuh itu bukan 1, 2 yang dimusnahkan oleh Tuhan, tetapi seluruh tentara bangsa Mesir, seluruh fasilitas daripada bangsa Mesir, kereta mereka, kereta kuda mereka, itu patah dan hancur dan akhirnya disatukan kembali laut dan tenggelamlah mereka. Apa yang mau saya bilang kepada saudara? Apa yang mau kita ambil pada siang hari ini, saudara, adalah kalau Tuhan sudah bertindak, tidak terlalu sulit buat Tuhan untuk memusnahkan setiap musuh kita. Yang sekarang menjadi musuh dunia adalah corona. Tuhan sanggup memusnahkannya, asalkan saudara dan saya berseru, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan memulihkan negeri kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Kiranya Tuhan memulihkan negeri kita. Kiranya Tuhan mengampuni dunia. Tuhan, yang kita mohon kepada Tuhan, Tuhan beri kami kesempatan untuk terus berkarya, untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami. Selain memuji menyembah Engkau, Tuhan, beri kami kesempatan, beri kami umur yang panjang, Tuhan, untuk melakukan dan melaksanakan amanat agung itu. Sebab kami percaya apa yang Tuhan katakan, jangan ada satupun yang binasa. Doa kami untuk kota kami, Tuhan, dengan kehadiran kami di kota kami, dengan kehadiran kami di bangsa kami, akan semakin berkurang orang yang binasa dan akan semakin bertambah bilangan orang yang diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Raja yang akan memelihara hidup kita sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan yang sempurna, kita mengalaminya.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.